Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Tika Nuraini dengan NIM 2009 10 30 20 71 dari Prodi Sosiologi Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan uji SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar statistik S1 yang dibimbing oleh Ibu Raudatul Jannah. Di sini saya akan melakukan uji pada 3 materi, yaitu Independent Simplicity Test, Paired Simplicity Test, dan yang terakhir One Way ANOVA. Kemudian berikut merupakan data SPSS yang telah saya buat. Nah, ini merupakan data SPSS yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan 30 partisipan. Kemudian di sini terdapat nama, jenis kelamin dengan kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Kemudian berat badan saat SMA atau saat ini, lalu tinggi badan saat SMA atau saat ini, kemudian berat badan saat SMA, tinggi badan saat SMA, IPK, kemudian asal kota dengan kode 1 untuk mahasiswa asal kota Bandung, kode 2 untuk mahasiswa asal kota Jakarta, dan kode 3 untuk mahasiswa asal kota Bogor. Kemudian yang pertama saya akan menguji Independent Simplicity Test. Sebelum saya menguji Independent Simplicity Test, saya akan menjelaskan secara sekilas apa itu Independent Simplicity Test. Jadi Independent Simplicity Test itu merupakan uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui perbedaan mean atau rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Untuk menguji Independent Simplicity Test, kita menuju Analyze, kemudian Compare Means, lalu kita pilih Independent Simplicity Test. Kemudian muncul seperti ini. Untuk tes variabel, kita bisa menggunakan berat badan, tinggi badan, atau berat badan SMA, tinggi badan SMA, ataupun IPK mahasiswa. Di sini saya akan menggunakan berat badan saat ini. Kemudian pada grouping variabel, saya menggunakan jenis kelamin. Lalu kita klik to find group. Kita klik grup 1 untuk laki-laki, kita ketik 1, dan grup 2 untuk perempuan, kita klik 2. Lalu kita klik continue, lalu OK. Nah, setelah kita klik OK tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan hasil dari Independent Sample Test. Lalu kita baca pada bagian grup statistik, yaitu berat badan mahasiswa laki-laki dengan partisipan 16, rata-ratanya 65,56. Kemudian mahasiswa perempuan dengan partisipan 14 dengan rata-rata berat badan 46,28. Kemudian kita lihat pada tabel Independent Sample Test, pada bagian Level Test for Equality of Variances, pada bagian signya yaitu 0,073, yang artinya di atas 0,05. Maka kita baca pada bagian t-test for equality of means, pada bagian seek to tell kita baca bagian yang atas yaitu 0,000, yang artinya di bawah 0,05. Maka kesimpulannya yaitu hipotesis kerja diterima dan hipotesis 0 ditolak. Artinya ada beda nyata antara berat badan laki-laki dan berat badan perempuan. Kemudian kita kembali ke data yang sebelumnya. Yang kedua ini saya akan melakukan uji coba Paired Simplicity Test. Nah, untuk itu kita menuju ke Analyze, Compare Means, kemudian ke Paired Simplicity Test. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan Paired Simplicity Test secara singkat. Jadi Paired Simplicity Test itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dari suatu perusahaan yang sama atau berpasangan atau tidak bebas. Nah, di sini saya akan menggunakan variabel 1 untuk tinggi badan saat kuliah,
dan variabel 2 tinggi badan saat SMA. Di sini bisa berat badan saat kuliah dan berat badan saat SMA. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita lihat pada Pirate Sampel Statistik, yaitu terdapat tinggi badan dengan rata-rata 167,23 dengan partisipan 30, kemudian tinggi badan saat SMA dengan rata-rata 164,86 dengan partisipan 30. Kemudian kita lihat pada tabel Pirate Sample Correlation pada bagian correlation, yaitu sebesar 0,870 yang berarti korelasi antar variabel sangat kuat. Kemudian kita lihat pada Pirate Sample Test pada bagian sigtutelnya. Di sini sebesar 0,038. Lalu kita bisa melihat sigtutelnya dengan cara membagikan hasil dari sigtutelnya, yaitu 0,19. Karena 0,038 dan 0,019 di bawah 0,05, maka kesimpulannya hipotesis kerja diterima dan hipotesis 0 ditolak. Artinya ada beda nyata antara tinggi badan saat kuliah dan tinggi badan saat SMA. Nah, kemudian kita kembali lagi ke data yang sebelumnya ini untuk menguji data yang selanjutnya, yaitu one way ANOVA. Jadi, one way ANOVA ini merupakan uji beda rata-rata yang dilakukan untuk menguji perbedaan lebih dari 2 variabel. Untuk menguji one way ANOVA ini, kita menuju ke Analyze, kemudian ke Compare Means, kemudian ke one way ANOVA. Di sini terdapat dependent list dan juga faktor. Untuk dependent list kita bisa mengisi untuk menguji berat badan, tinggi badan, dan juga IPK. Di sini saya akan menguji IPK mahasiswa. Kemudian untuk faktor, di sini saya menggunakan asal kota karena asal kota saya data saya ini lebih dari 2 variabel. Kemudian kita cantumkan. Lalu kita klik ke pengaturan post host. Kita centang pada bagian LSD, lalu kita klik continue. Kemudian kita klik option, lalu kita centang pada bagian descriptive, lalu homogeneity of variance test. Lalu kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Setelah itu akan muncul data seperti ini. Kita lihat pada bagian deskriptif, yaitu mahasiswa asal Bandung dengan partisipan 12 dengan rata-rata IPK 3,55. Kemudian mahasiswa asal Jakarta dengan partisipan 9, rata-ratanya 3,48. Yang terakhir adalah mahasiswa dari Bogor dengan partisipan 9 dengan rata-rata 3,59. Kemudian kita lihat pada bagian test of homogeneity of variances pada bagian sig-nya, yaitu sebesar 0,766, 0,732, 0,732, dan yang terakhir 0,749. Karena sig-nya itu semua di atas 0,05, maka variannya equal atau sama. Lalu kita lihat pada bagian tabel ANOVA, yaitu pada bagian sig-nya, yaitu sebesar 0,586. Karena 0,586 di atas 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis kerja ditolak. Artinya, tidak ada beda nyata antara IPK mahasiswa dari Bandung, Jakarta, dan juga Bogor. Demikian uji SPSS yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.